Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa, baik dari Universitas Muhammadiyah Purworejo, juga adik-adik mahasiswa dari STKIP Muhammadiyah Manokwari. Senang bertemu kembali dengan adik-adik semua ya, dalam pertemuan kita yang ketiga terkait dengan pembahasan pemahaman anak sebagai individu dan masalah. Bersama saya, Ibu Siti Fatimah Zahra, Esos MPD. Dalam pembahasan terkait pemahaman anak sebagai individu dan masalah, kita tidak akan bisa lepas atau kita akan terkait sekali dengan masalah tingkah laku positif dan tingkah laku negatif dari anak itu sendiri. Pada umumnya, di SD belum terdapat guru bimbingan konseling secara khusus ya. Jika adik-adik melihat di SD-SD yang mungkin adik-adik bisa datangi atau ada mungkin kenalan yang ada di menjadi guru SD, adik-adik bisa tanya apakah terdapat guru BK di SD tersebut. Rata-rata sangat jarang atau rata-rata memang belum memiliki guru BK secara khusus ya. Oleh karenanya, pengetahuan tentang pendekatan guru sebagai seorang pembimbing dalam hal ini sangat perlu dimiliki. Tujuan bab ini adalah mahasiswa mampu membedakan pendekatan yang biasa dilakukan guru dengan pendekatan yang dilakukan sebagai seorang pembimbing. Ya, pendekatan sebagai guru dalam menghadapi siswa bermasalah cenderung menggunakan sanksi atau hukuman ya, cenderung. Kemudian pendekatan sebagai pembimbing adalah menghindari penggunaan sanksi bagi siswa yang bermasalah. Permasalahan yang dihadapi anak biasanya terkait dalam kesulitan belajar, pemilihan sekolah lanjutan, penyesuaian diri, dan lain-lain. Juga permasalahan yang terkait dengan kejiwaan siswa, misalnya putus asa, kecewa, pesimis, rendah diri, kurang motivasi, dan sebagainya. Nah, masalah-masalah ini akan terus meningkat pada sekolah lanjutnya jika tidak teratasi. Ya, karena tidak semua siswa itu mampu menghadapi situasi perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, bagi siswa yang tidak mampu menghadapi dan mendapatkan jalan keluar dari masalah yang dihadapi, inilah yang akan memunculkan perilaku negatif. Nah, berbagai masalah perilaku negatif siswa, seperti beberapa contoh yang sudah disebutkan sebelumnya, harus dilakukan pembimbingan dengan menghindarkan adanya sanksi. Ya, jadi guru perlu mencermati lebih jauh nih, tingkah laku negatif tersebut sebabnya apa? Ya, secara lebih spesifik harus diketahui. Untuk apa? Untuk dapat diberikan bantuan secara khusus. Nah, agar dapat memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami masalah, ya, yang berperilaku negatif, kita perlu memahami dulu pendekatan bimbingan dan pendekatan konseling, ya. Pendekatan bimbingan adalah pendekatan dalam meningkatkan tingkah laku positif agar menjadi lebih baik lagi, ya. Sedangkan pendekatan konseling digunakan agar tingkah laku negatif dapat dihilangkan dan berubah menjadi tingkah laku positif. Kebutuhan bimbingan tidak hanya diperuntukkan bagi siswa yang sedang mengalami masalah atau bermasalah. Bimbingan juga diberikan kepada siswa-siswa yang memiliki potensi dalam dirinya, karena sesungguhnya setiap siswa itu memiliki potensi, hanya potensi-potensi tersebut ada yang tampak, ada yang tidak tampak, dan menjadi tugas guru untuk menemukan sebenarnya siswa ini memiliki potensi apa, ya. Nah, kebutuhan bimbingan semakin dirasakan karena permasalahan yang dihadapi siswa itu semakin beragam dari hari ke hari ya. Ini menjadi dampak dari kemajuan teknologi, termasuk juga dari pertambahan penduduk. Dalam menggunakan pendekatan bimbingan dan konseling, kita dapat merujuk pada pendapat ahli sebagai berikut. Yang pertama, Schleicher dan Stone
tahun 68 memberikan batasan bimbingan sebagai suatu proses bantuan yang ditujukan kepada individu agar mengenali diri dan lingkungannya. Sedangkan yang kedua, Arthur Jones tahun 77 memberikan batasan konseling sebagai suatu proses membantu individu untuk memecahkan masalah-masalahnya dengan cara interview. Jadi dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pendekatan bimbingan itu dalam melakukan bimbingan di sekolah, guru membantu siswa untuk memahami diri dan dunianya atau lingkungannya. Jadi pemahaman siswa terhadap diri dan lingkungannya itu mutlak diperlukan. Kemudian kalau pendekatan konseling, dalam melakukan konseling di sekolah, guru dapat membantu memecahkan masalah siswa, yaitu membantu siswa yang mengalami tingkah laku negatif menjadi lebih positif, menjadi tingkah laku yang positif. Di sini beberapa contoh tindakan guru kepada siswa yang melanggar ya. Beberapa yaitu yang pertama tidak mau masuk sekolah karena bermain video game atau bermain game online gitu ya. Biasanya tindakan guru yang diberikan itu memberikan peringatan dan sanksi. Kemudian tidak mau mengerjakan PR. Yang dilakukan guru memberi peringatan dan sanksi yang mendidik, selalu memeriksa tugas yang diberikan. Kemudian yang berikutnya perilaku negatif bertengkar dengan teman. Biasanya tindakan guru mendamaikan dan memberi peringatan. Yang berikutnya selalu membuat gaduh ya. Tindakan guru memberi dorongan sehingga tidak malas, memberi bimbingan, jika berlanjut diberikan hukuman. Yang terakhir ini contohnya tidak masuk kelas beberapa kali. Tindakan guru dikeluarkan karena melanggar aturan. Dari gambaran di atas masih terlihat ya pendekatan guru yang memberikan bimbingan tetapi masih menggunakan sanksi, bahkan ada yang dikeluarkan dari sekolah. Padahal pendekatan pembimbing itu menghindari adanya sanksi ya. Tingkah laku negatif siswa perlu dicermati lebih spesifik agar dapat memberikan bantuan secara lebih khusus dan tepat ya. Jadi sebagai pembimbing, perilaku negatif tersebut dapat ditangani melalui studi kasus. Nah, kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya yaitu terkait studi kasus ya dalam menghadapi siswa yang memiliki perilaku negatif. Studi kasus sebagai strategi pemecahan masalah anak. Kasus dipahami sebagai pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis satu kasus secara mendalam dan utuh. Sebagai guru pembimbing, dalam memahami siswa perlu mendasari diri dengan pemikiran sebagai berikut. Orang yang bermasalah itu memiliki kemampuan intelektual yang normal, tetapi mengalami masalah pada aspek psikologisnya saja. Jadi anak yang bermasalah tidak selalu memiliki kemampuan intelektual yang dibilang kurang normal dan seterusnya. Itu hanya pada aspek psikologisnya saja. Yang kedua, orang bermasalah bukan berarti melakukan kejahatan atau kriminal yang harus disanksi dengan hukuman ya. Ada masalah tingkah laku negatif yang dapat diselesaikan guru dan ada yang memerlukan bantuan khusus Anda sebagai pembimbing. Menangani kasus. Sebagai pembimbing, perlu memiliki pertimbangan untuk menentukan perlu tidaknya kasus ditangani atau dilimpahkan, atau dalam bahasa lain alih tangan kasus. Beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan adalah yang pertama, adakah permasalahan khusus yang dialami siswa dan Anda yang menemukan masalah tersebut? Yang kedua, adanya keinginan mendalam tentang kasus terutama terkait penyebab dan jenis masalah yang dihadapi. Kemudian yang ketiga, perlunya segera dibantu masalah yang sedang dihadapi tersebut. Yang keempat, temuan yang diperoleh melalui pengalaman diri digunakan sebagai dasar teori untuk mengatasi permasalahan. Jadi dalam hal ini, guru sebagai pembimbing di sekolah, jika melihat bahwa kasus itu perlu dilimpahkan atau alih tangan kasus, bisa berkoordinasi dengan profesional, misalnya dalam hal ini adalah guru BK. Kemudian jika tidak ditemukan guru BK bisa dengan psikolog, jika masalahnya menyangkut kriminal bisa berkoordinasi dengan pihak keamanan atau pihak yang berwajib. Saat kasus ditemukan, langkah untuk memahaminya yang pertama, memahami kasus secara menyeluruh, objektif, mendalam, dan mengenali gejala dengan menemukan sendiri ataupun informasi dari orang lain. Yang kedua, membuat deskripsi kasus.
menilai perilaku masalah, dan dijabarkan untuk bisa dipahami. Yang ketiga, mencari sumber penyebab, akibat yang ditimbulkan, dan jenis bantuan. Yang keempat, mengumpulkan data yang diperlukan. Silahkan mencermati beberapa materi berikut secara lebih rinci pada masing-masing temanya dengan halamannya ya. Ada langkah-langkah studi kasus, perilaku positif anak di SD dan tindakan guru, serta pelaksanaan bimbingan di SD. Demikian pembahasan kita terkait pemahaman anak sebagai individu dan masalah, juga terkait dengan studi kasus ya, laporan studi kasus. Semoga materi ini dapat dipahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.